gitu loh. Kalau tidak teraminkan oleh orang yang gue demo, Gusti Allah yang ngasih jalan. Kayak Lur, mumpung saya lagi ada di kantor OPS Gojek, kebetulan di sini ada temanku lama dari Jabodetabek. Dia sudah jadi satgas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Mas, Siap. itu kemarin masalah demo 829 itu tanggapannya Mas gimana? 298. 298 itu gimana Mas? Tanggapannya dari seorang satgas. Kalau saya pribadi ya sebetulnya Satgas sama Mitra ya kita berdampingan ya, Ya, berdampingan kan kita membantu ibaratnya kendala-kendala Mitra di lapangan ya. terkait masalah aksi atau demonya. Menyampaikan aspirasi itu sih sah-sah aja, boleh-boleh aja. Dan itu dilindungi sama undang-undang juga kan. Hanya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai demo itu yang tadinya niatnya positif dinodai dengan hal-hal yang negatif seperti apa namanya ada dor-doran, kesian kan kayak misalkan Anarkis. ada anarkisme. Nah itu yang disayangkan kadang tuh ada driver-driver yang nggak paham. Oknum itu ya Mas. Ya mungkin oknum bisa dibilang oknum juga. Terus ada yang mungkin terbawa emosi juga. Akhirnya teman sendiri sama driver diintimidasi tengah jalan. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu yang disebut menodai niat-niat baik dari aksinya. Kalau misalkan menyampaikan aspirasi sih sah-sah aja dan itu dilindungi undang-undang. Cuma itu tadi lah, hargai juga hak orang lain gitu. Pertama, hak sesama mitranya, sesama drivernya. Kedua, hak pengguna jalan, hak warga sipil di sekitar. Jadi ketika demonstrasi itu berjalan dengan sesuai rules-nya, insya Allah aspirasinya pun juga pasti kalau jalur keluarnya baik, masuknya pun juga nanti baik. Begitu juga dengan sebaliknya. Yang dituntut itu kan regulasi. Nah, Atau intinya kan itu sama tarif. oke. Jadi gini, mungkin buat teman-teman yang udah kenal gue juga sebelumnya, ya gue dulu demo sering demo lah. Ya nggak hanya masalah kerjaan di online doang, tapi Ah, juga di zaman 98 gue ikut demo juga. Jadi memang pas lala di online ini dipakai sama teman-teman buat bantu-bantu untuk pengkoordinasian, ya. terusnya ini. Jadi buat gue pertama adalah tadi demo tuh harus sesuai dengan rules-nya. Itu nomor satu jelas. Ah, Kalau misalkan di yang biasa gue kerjain tuh kita harus ada pemberitahuan ke pihak berwajib. Itu nomor satu. Bahwa kita mau ada aksi di mana jumlah orangnya berapa, terus apa aja yang mau disampaikan, sasarannya kemana itu udah harus jelas. Itu nomor satu. Terus yang nomor dua itu tidak ada paksaan. Gue pernah loh bang demo depan istana negara cuma bertiga dan itu demo gokar waktu itu. Tidak, gue nggak pakai ngomong sama driver-driver yang lain, gue nggak pakai ngajak-ngajak untuk demo atau offbeat atau apa. Gue hanya jalan, kebetulan sama beberapa teman di Jakarta, gue mau menyampaikan ini ada penolakan yang menurut gue ini tidak fair gitu. Gue nyampein depan istana negara dan akhirnya diterima sama waktu itu pihak dari pihak Dirjen Hubdat ah, Kemenhub Pak Ahmad Yani waktu itu diterima tuh alhamdulillah dan kita akhirnya berdialog di dalam. Cuma bertiga tadinya. Akhirnya dari 3 orang driver-driver yang di sekitar itu lagi ngelewat melintas di depan patung kuda, ini ngapain nih? Oh demo. Akhirnya pada ngikut karena simpatik mereka. ya. Jadi kalau gue demo itu lebih ke arah apa ya tadi lah niatnya tuh kita sudah mau memberikan feedback yang positif kan aspirasinya positif. Ya. Ya kerjainlah dengan cara yang positif. Nah, ketika ini sudah dilakukan, insya Allah hasilnya pun berbuah positif. Dan alhamdulillah poin-poin yang gue sebagai aspirasi itu tadi dengan sendirinya itu akhirnya teraminkan gitu loh. Kalau tidak teraminkan oleh orang yang gue demo, Gusti Allah yang ngasih jalan. Kayak yang kemarin terakhir katanya jeder COVID, akhirnya Ya. apa kebijakan nggak bisa dijalankan. Dan satu hal lagi, ketika Ah, ketika gue pribadi ya, mungkin di luar gue sebagai satgas, gue pribadi ketika gue memberikan poin-poin, kalau gue nggak pernah ngomong tuntutan, tapi kalau gue bilang permohonan. Jadi mungkin maksudnya sama tapi bahasanya beda. beda. Kayak misalkan gue ngomong, Bang Tamil, lu gue Mm. tuntut lu bang, gue Ah, tuntut minta es teh, minta gorengan, minta ini, gue ngomongnya bahasa tuntut. Tapi gue ngomong satu lagi nih, Bang Tamil, gue mohon minta dong es teh, gorengan dan ini. Lu nerima yang mana?
yang dengan cara baik-baik tadi. Nah, itu yang gue lakuin. Jadi gue sebelum ketemu aplikator, sebelum gue ketemu Dishub, ketemu pemerintah, gue selalu bersurat. Jadi gue bikin surat, gue bikin STTP juga buat polisi. Nah, kata-katanya itu gue tidak pakai kata-kata tuntutan, gue pakai permohonan. Akhirnya gue diundang di kantor. Karena tadi bahasa gue juga, gue menghormati mereka dan pasti mereka menghormati gue. Dan gue misalkan ada 5 permohonan atau 5 tuntutan yang gue ajukan di surat permohonan itu. 3 diterima, itu buat gue udah alhamdulillah. Ya sekarang nih, 298, ada 5 poin misalkan. Dari 5, 3 oke, diterima. Lu jangan nuntut 5 lu harus diambil semua gitu loh. Karena ada hal-hal yang sifatnya mungkin ini konteksnya bisnis gitu loh. Ketika bicara tarif, ini sensitif tarif. Ini ada berapa aplikator di sini. 1 nurunin harga, 2 akan terimbas. Gitu. Kalau misalkan mau turun, turun semua. Kalau mau naik, naik semua. Nah ini kan sekarang masih ada yang belum ikut. Jadi ini sebuah keputusan yang tidak bisa simsalabim 2 hari 3 hari langsung. Ini jadi secara logika pun kita juga harus berpikir kan. Jadi harapannya ya seperti itulah. Tadi mungkin sudut pandang gue terkait masalah aksi, baik dari perspektif seorang satgas, gue sebagai seorang driver juga. Gue driver seangkatan sama Bang Tamil, sama-sama di Jabu dulu. Nah, terus juga sebagai seorang pendemo. Jadi seperti itu, Bang. Siap. Oke, jadi intinya itu Mas ya. Yeah. Jadi gitu. Jangan ada dor-doran topik, jangan ada pemaksaan lah ibaratnya. Sesuatu yang keluar dari hati, insya Allah berbuah yang baik. Gitu. Siap. Terima kasih ya Mas. Sama-sama abangku.